Halo semuanya, jumpa lagi dalam video kali ini bersama dengan Bisnia. Kita akan kembali membahas mengenai bagaimana sih cara menyelesaikan masalah kontekstual atau soal cerita yang berhubungan dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel, dalam hal ini linear kuadrat atau kuadrat-kuadrat. Nah, kita akan lebih fokus kepada masalah kontekstual yang melibatkan sistem persamaan ya. Jadi, mohon disimak videonya hingga akhir nanti. Nah, pada video sebelumnya, Miss sudah meminta kalian untuk coba ya menyelesaikan 4 nomor soal mengenai masalah kontekstual yang melibatkan sistem persamaan dua variabel ya. Di antaranya seperti yang ada di slide ini, ada nomor 3, ada nomor 5, 7, dan 9. Nah, mari sama-sama silakan perhatikan praktis yang kalian sudah kerjakan masing-masing dan sambil dicocokkan, dan jika ada nanti pertanyaan silakan langsung private chat atau sampaikan langsung kepada Miss Mia. Nah, kita akan membahas nomor yang paling pertama, nomor 3. Jumlah kuadrat dua bilangan positif adalah 13. Jumlah dua kali bilangan pertama dengan bilangan kedua adalah 7. Tentukan kedua bilangan itu. Nah, seperti biasa, jika kita mengerjakan soal cerita atau masalah kontekstual terkait, maka kita harus selalu menuliskan apa yang diketahui dari soal. Seperti yang disampaikan di sini, kita katanya punya dua bilangan ya, yang jika dijumlahkan jumlah kuadratnya, artinya dua bilangan ini kita kuadratkan masing-masing lalu kita jumlahkan, itu adalah hasilnya 13. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui. Berarti kita menuliskan pemisalan apa yang diketahui ya. Jadi diketahui ada dua bilangan, kita misalkan kedua bilangan ini, misalnya kita menggunakan variabel X dan Y. Jadi X-nya itu adalah bilangan positif yang pertama karena diketahui dari soal ada dua bilangan positif ya. Nah, kemudian Y-nya itu adalah bilangan positif yang kedua. Nah, setelah itu kita ikuti apa yang dia minta di soal. Jadi kita sudah bisa langsung nih bikin model matematikanya ya. Jadi jumlah kuadrat dua bilangan, artinya X ini dipangkatkan dengan 2 lalu dijumlahkan dengan Y ini lalu dipangkatkan dengan 2. Hasilnya berapa? Gitu. Hasilnya katanya 13. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Nah, clear ya untuk kalimat pertama ya. Sekarang kita menuju ke kalimat kedua. Jumlah dua kali bilangan pertama dengan bilangan kedua adalah 7. Berarti dua kalinya bilangan pertama dijumlahkan dengan bilangan yang kedua adalah 7. Berarti 2X ditambah dengan Y katanya sama dengan 7 gitu. Nah, ini dia. 2X tambah Y sama dengan 7. Nah, jadi beres ya untuk kalimat kedua. Sekarang kita masuk ke apa yang ditanyakan dari soal. Tentukan kedua bilangan itu. Oh, yang dimaksud ini kita harus cari nilai X dan Y-nya berapa ya. Nah, kalau kita lihat-lihat ini apa yang diketahui model matematika yang sudah kita buat. Oh, ternyata ini adalah sistem persamaan linear kuadrat ya, dua variabel. Karena persamaan pertama ini persamaan kuadrat, persamaan yang kedua adalah persamaan linear. Nah, ini kamu diminta cari nilai X-Y-nya. Oh, dengan kata lain, kita diminta nih buat cari himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti tinggal menggunakan metode grafika atau misalnya metode aljabar kita sudah bisa langsung mendapatkan. Jadi langsung aja nih kita masuk ke penyelesaian setelah menuliskan apa yang ditanya. Nah, penyelesaiannya berarti bagaimana? Tinggal kamu pilih nih. Yang kalau misalnya kamu mau menggunakan metode aljabar nih, berarti kamu pilih tuh salah satu persamaan paling sederhana. Gitu, misalnya di sini kita pilih si persamaan 2 ya. Jadi kita nyatakan Y-nya di situ sebagai fungsi gitu dari X. Jadi Y sama dengan, intinya begitu. Nah, nanti 2X-nya ini akan pindah ruas ke 7-nya. Berarti Y sama dengan 7 kurang 2X. Nah, nilai ini, nilai turunan dari persamaan 2 ini kamu bisa namainya dengan persamaan 3. Ini kita masukkan ke salah satu persamaan lainnya, yaitu persamaan 1. Ganti Y pada persamaan 1 itu dengan 7 kurang 2X. Sehingga setelah kita substitusi nilai Y ini ke persamaan 1, akan kita dapat X kuadrat tambah 7 kurang 2X kuadrat sama dengan 13. Nah, gimana? Mudah ya? Setelah itu, kalian selesaikan yang bisa diselesaikan. Kan 7 kurang 2X dikuadratkan itu kan bisa kita uraikan lagi ya, sehingga memperoleh kita kali begitu, karena itu kan pengkuadratan ya. Kita kali polangi sehingga menjadi X kuadrat tambah 49 kurang 14X kurang 14X tambah 4X kuadrat sama dengan 13. Seperti itu, ini serasa jelas ya di slide terlihat. Kemudian kalian bisa selesaikan lagi yang mana yang bisa diselesaikan.
selesaikan. Misalnya x kuadrat ditambah 49 kurang 14x kurang 14x tambah 44x kuadrat kan bisa kita selesaikan menjadi x kuadrat tambah 49 kurang 28x tambah 4x kuadrat sama dengan 13. Selesaikan lagi sehingga memperoleh persamaan kuadrat lagi yang paling di bawah ya, yang 5x kuadrat kurang 28x tambah 36 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, kan kita butuhnya yang ditanyakan adalah nilai x dan nilai y ya. Nah, sekarang yang kita peroleh adalah suatu persamaan kuadrat yang bervariabel x. Nah, kalau kita kan sudah belajar tuh persamaan kuadrat dulu. Nah, ini dari sini kan kita bisa memperoleh nilai x itu sendiri dengan cara apa? Dengan cara memfaktorkan. Ada juga caranya dengan melengkapkan kuadrat sempurna, bahkan ada caranya juga menggunakan rumus ABC. Nah, kalian pilih saja cara yang mempermudah kalian untuk memperoleh nilai x begitu. Setelah itu, misalnya di sini kita pilih untuk menggunakan rumus ABC ya, karena itu berlaku secara umum begitu ya. Nggak membingungkan juga. Nah, kan rumus ABC adalah x sama dengan mohon kalian ingat-ingat dulu ya. X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kalian tentukan terlebih dahulu dari persamaan yang tadi itu A, B, dan C-nya berapa saja. Hanya kan bisa terlihat ya 5. Kemudian B-nya negatif 28, C-nya 36. Berarti tinggal digantikan aja ke dalam rumus sehingga menjadi negatif dalam kurung negatif 28 plus minus akar negatif 28 dikuadratkan kurang 4 kali 5 kali 36 per 2 kali 5 ya. Tinggal digantikan saja nilai ABC nya. Setelah itu kalian selesaikan sampai dapat. Ternyata hasil akhirnya adalah x sama dengan 28 plus minus 8 per 10. Nah, ini menandakan bahwa nilai x nya ada 2 nih. Karena nilai x ada 2, kita pecah. Satunya itu pakai tanda tambah, satunya kurang ya. Berarti x satunya misalnya 28 tambah 8 per 10, x 2 nya 28 kurang 8 per 10 ini ya. Setelah itu kalian selesaikan, ternyata x satunya 36 atau 36 per 10 ya. X 2 nya itu 2. Nah, tapi kan di sini ada persyaratannya, tentukan kedua bilangan itu, yang mana bilangan itu adalah bilangan positif. Bilangan positif. Jadi ceritanya ini kita baru dapat nilai x ya, kita belum dapat nilai y. Nah, caranya dapat bagaimana? Tinggal disubstitusikan saja ke salah satu ke nilai y-nya. Jadi, nilai yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 3,6 dan 2, kita substitusikan kembali ke persamaan 2 yang tadi untuk dapat nilai y-nya. Misalnya kita pakai dulu yang x sama dengan 3,6. Ternyata ketika kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 3,6 ke dalam y sama dengan 7 kurang 2x, kita ganti x nya dengan 3,6, dia menjadi 7 kurang 7,2 atau sama dengan negatif 0,2 untuk nilai nilai y nya ya. Kemudian kalau kita pakai x sama dengan 2, nah kita gantikan ke dalam persamaan 2, kita mendapatkan nilai y yaitu sama dengan 3. Tapi ingat, katanya dua bilangan itu adalah bilangan positif, berarti yang memenuhi hanya yang y sama dengan 3. Y sama dengan negatif 0,2 tidak memenuhi. Kenapa? Karena bukan bilangan positif ya, tapi bilangan negatif. Makanya bisa ditarik kesimpulan bahwa dua bilangan tersebut adalah 2 dan 3 saja begitu, bukan 3,6 dan negatif 0,2 begitu ya. Jadi itu untuk nomor yang pertama. Nah, nomor kedua itu sudah membahas mengenai suatu persegi panjang begitu. Sebenarnya caranya sama. Ketika kalian memperoleh soal seperti ini, jangan lupa untuk menuliskan apa yang diketahui. Keliling suatu persegi panjang adalah 26. Nah, dituliskan. Kemudian luas persegi panjang itu 12 cm. Tentukan ukuran panjang persegi panjangnya. Kalau kita berbicara ukuran persegi panjang, pasti dia meminta ukuran panjang dan lebarnya ya. Berarti yang ditanya adalah panjang dan lebar ketika diketahui kelilingnya 26 dan lebarnya 12. Nah, ini kalian selesaikan sehingga mendapat kalian akan mendapat dari situ suatu persamaan begitu. Kalau dari keliling kan sudah diketahui itu hasilnya 26 ya. Tapi keliling kita lihat rumusnya adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, setelah itu kalian gantikan tuh besaran kelilingnya berapa, 26. Nah, demikian juga untuk luas. Luas kan rumusnya panjang kali lebar, berarti panjang kali lebar sama dengan 12. Nah, dari sini kan kita mau cari nilai panjang dan lebarnya ya.
bisa terlihat di sini, oh ini ada keterkaitannya dengan sistem persamaan yang sudah kita pelajari. Kita tinggal substitusi juga kayak tadi ya, sama kayak gitu. Jadi kita ubah, kita manipulasi yang persamaan yang pertama itu ke dalam bentuk mungkin P sama dengan K, L sama dengan, supaya kita bisa substitusi ke persamaan lainnya, yaitu persamaan 2 begitu ya. Misalnya nih, kita sudah ubah 2P tambah 2L sama dengan 26 menjadi P tambah L sama dengan 13, ini bisa bagi 2. Kemudian L sama dengan 13 kurang P. Nah, ini kalian tinggal gantikan saja masuk ke dalam persamaan 2. Setelah digantikan masuk, ternyata juga akan memperoleh persamaan kuadrat, yaitu negatif P kuadrat tambah 13P sama dengan 12. Namun kan nggak biasa ya kita mendapatkan nilai A untuk persamaan kuadrat itu negatif. Nah, ini bisa manipulasi lagi, kita bagi semua dengan negatif 1 supaya memperoleh persamaan kuadrat yang pada umumnya, yaitu P kuadrat kurang 13P tambah 12. Nah, ini kalian tinggal faktorkan saja. Kalian akan mendapat P sama dengan 1, P sama dengan 12 begitu. Nah, kemudian ini kan panjangnya ada 2. Nah, yang diminta adalah lebar ya. Lebar juga yang diminta. Jadi, kita tinggal substitusi saja nilai P ini ke dalam salah satu persamaan. Mungkin itu ke persamaan yang tadi ya, yang persamaan 1 yang N sama dengan 13 kurang P. Nanti kita dapat L di situ 12, berarti panjang 1, lebar 12. Kemudian kalau kita pakai panjangnya 12 berarti lebarnya 1. Tapi ingat, namanya juga panjang ya. Kalau panjang itu kan harusnya lebih panjang dari lebar begitu. Kalau kita mau lihat yang panjang sama dengan 1 dan lebar sama dengan 12. Nah, itu kan tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi karena apa? Karena panjang harusnya lebih panjang, namanya juga panjang. Masa lebih panjang lebar daripada panjang itu sendiri? Makanya P sama dengan 1 dan L sama dengan 12 ini tidak memenuhi. Begitu. Berarti yang memenuhi apa? Yang panjang sama dengan 12 dan lebar sama dengan 1. Itu adalah ukuran persegi panjang tersebut. Begitu, jadi terjawab ya. Kemudian yang nomor 7, itu caranya sama kayak tadi. Panjangnya yang diketahui di sini tapi ya. Nah, kalian tinggal pakai saja cara substitusi di situ. Nanti kalian cari nilainya dengan rumus ABC atau pemfaktoran yang pada umumnya. Kalian akan mendapat hasilnya ya. Untuk lebar di sini Miss dapat negatif 3 plus minus 33 per 2. Kalian bisa cross check sendiri ya. Nanti kalau misalnya kalian nggak paham, silakan tanyakan private chat ke Miss, atau misalnya kita di sesi sinkronus kayak gitu. Nah, lebarnya didapat 15 dan negatif 18, tapi kembali lagi, ada nggak lebar yang memiliki nilai negatif? Ternyata kan nggak ada toh, berarti lebarnya ini adalah 15. Nah, sekarang kita tinggal mencari tahu ukuran panjangnya saja, karena lebar kita sudah dapat. Nah, ini kan tinggal gampang saja, tinggal kita substitusi ke persamaan 1 tadi, yaitu P sama dengan L tambah 3, ganti L-nya dengan 15, kita dapatlah panjangnya, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa panjangnya 18, lebarnya 15, seperti itu. Nah, khusus untuk nomor 9, ini agak panjang dan agak ribet ya, mungkin banyak yang kurang paham begitu. Nah, kalau nomor 9 ini berbunyi, sebuah persegi panjang jika panjangnya berkurang 2 cm dan lebarnya bertambah 3 cm, luasnya adalah 40. Tetapi jika panjangnya berkurang 1 cm dan lebarnya bertambah 4 cm, luasnya menjadi 54 cm. Tentukan luas persegi panjang sebenarnya. Jadi kita di sini dikasih kayak clue ya, kalau misalnya ditambahkan segini, dia menjadi seperti ini luasnya. Kalau dikurangi segini, luasnya menjadi seperti ini. Tapi kita nggak dikasih tahu luas sebenarnya berapa. Nah, itu yang akan menjadi challenge kita untuk mencari tahu. Nah, tentu kalau kita misalnya mau menyelesaikan ini, kita harus tahu dong apa yang diketahui ya. Kita telah satu-satu, kita analisis satu-satu. Mulai dari kalimat demi kalimat begitu. Selalu tuliskan apa yang diketahui. Kita cek dulu kasus yang pertama. Kan ada 2 kasus sebenarnya di situ yang disampaikan ya. Yang pertama, pada kalimat yang pertama itu bisa kalian perhatikan, ini sudah beri tanda tersendiri ya. Sebuah persegi panjang, jika panjangnya berkurang 2 cm dan lebarnya 3 cm, luasnya adalah 40 cm kuadrat. Kalian bisa buat tuh kasus pertama. Jadi katanya panjangnya berkurang 2 ya. Ini. Lebarnya katanya bertambah 3. Nah, luasnya menjadi 40 cm kuadrat. Nah, ini sudah tuliskan ya. Kemudian kasus kedua. Sehingga Miss lanjut dulu ya. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat, oh panjang kali lebar kan sama dengan luas. Oh, berarti P kurang 2 kali L tambah 3 sama dengan 40. Nah, sekarang kasus kedua.
Tetapi jika panjangnya berkurang 1 berarti P kurang 1, dan lebarnya bertambah 4 berarti L tambah 4, dia punya luas itu 54. Atau dengan kata lain, P kurang 1 kali L tambah 3 sama dengan 54. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas sebenarnya, di mana luas sebenarnya itu kita harus tahu dong panjang yang sebenarnya dan lebar yang sebenarnya. Nah, inilah yang akan kita cari tahu. Caranya bagaimana? Sama saja. Nah, di sini kita sudah bisa urai nih yang mana yang jadi persamaan 1, yang mana yang jadi persamaan 2, karena kita tadi sudah dapat ya. Berarti persamaan satunya adalah PL tambah yang ini kalian tinggal kali silang, kali ulangi begitu. Nanti kalian akan dapat PL tambah 3P kurang 2L sama dengan 46 ya. Ini akan menjadi persamaan 1. Begitu. Kemudian persamaan 2-nya, yang persamaan 2-nya kalian bisa cari juga ya. Tinggal diselesaikan saja. Kalian akan dapat PL tambah 4P kurang L sama dengan 58. Nah, setelah itu ini kita sudah bisa lakukan yang namanya substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan nilai salah satu variabel. Nah, kan kalau kita lihat di situ kita perhatikan dua-dua persamaan ini sama-sama punya sama-sama mereka punya PL begitu. Nah, berarti PL ini bisa kita eliminasi. Makanya pada step yang pertama kita harus mengeliminasi PL pada dua persamaan tersebut dengan menggunakan tanda kurang. Begitu supaya hilang ya PL kurang PL kan 0. Nah, lainnya juga kita kurangkan sehingga kita dapat tuh suatu persamaan lagi, yaitu kurang negatif 4 kurang L sama dengan negatif 2. Ini kemudian kita selesaikan lagi, kita berusaha untuk lebih sederhanakan sehingga menjadi P di sini Miss bagi dengan negatif 1 ya, supaya lebih memudahkan kita, nggak banyak nilai negatifnya, sehingga menjadi P tambah L sama dengan 12, atau kita ubah menjadi P sama dengan 12 kurang L, di mana P nya ini akan kita gantikan masuk ke dalam nilai P nya, kita gantikan masuk ke salah satu persamaan. Misalnya Miss di sini itu persamaan 2, ganti semua P nya dengan 12 kurang L, nanti kalian akan memperoleh persamaan kuadrat baru di situ, yang mana variabelnya adalah L atau lebar, sehingga dari situ kita bisa juga dapat dong ya lebarnya dengan cara entah memfaktorkan kah, melengkapkan kuadrat sempurna kah, atau juga dengan rumus ABC. Terserah kalian merasa lebih nyamannya menggunakan apa. Kalau kita lihat di sini kan angkanya cukup sederhana ya, berarti memudahkan kita kalau kita faktorkan. Di sini Miss faktorkan menjadi L kurang 5 kali L kurang 2, atau L kurang 5 sama dengan 0, L kurang 2 sama dengan 0, sehingga ketahuan lebarnya di situ ya. Lebarnya adalah 5 dan 2. Nah, untuk mendapat nilai P bagaimana ya? Tinggal substitusikan nilai L ini ke persamaan yang tadi yang ada P sama dengannya, yaitu P sama dengan 12 kurang L. Jadi tinggal gantikan saja, misalnya kita pakai L sama dengan 5 dulu, nanti dapat P nya 7. Kalau misalnya kita dapat pakai L sama dengan 2, berarti P nya 10. Setelah itu nanti dapat deh P kali L, luasnya kita bisa ketahui ya. Untuk misalnya kita pakai panjangnya 7 dan lebarnya 5, maka luasnya 35 cm kuadrat. Kalau misalnya kita mau pakai panjangnya itu 10 dan lebarnya 2, maka kita dapat luasnya itu sama dengan 20 cm kuadrat. Sehingga kita bisa peroleh kesimpulan, karena yang ditanyakan adalah luas sebenarnya ya. Di sini kita nggak bisa mengeliminasi salah satu ya, yang mana yang mau dipakai, karena semuanya memenuhi begitu. Jadi nggak masalah kita tuliskan. Jadi luasnya adalah 35 cm kuadrat jika panjangnya 7 dan lebarnya 5. Dan juga jika panjangnya 10 dan lebarnya 2, maka luasnya adalah 20 cm kuadrat, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ya ke... Nah, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Jika ada pertanyaan nanti, silakan langsung hubungi Miss Mia. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan soal trial sumatif yang sudah disediakan pada lampiran agenda ya. Selamat mengerjakan. Nanti jika ada pertanyaan, langsung disampaikan di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya.